Halo gengs, ketemu lagi di Weekend Story Shopee. Seperti biasanya aku bakalan ngajakin kalian jalan-jalan. Dan di vlog kali ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan di kota Jogja gengs. Setelah video sebelumnya aku ngasih tau kalian gimana caranya road trip dari Bandung Jogja lewat tol Trans Jawa. Nah di video kali ini aku bakalan ngajakin kalian untuk explore Jogja gengs. Kita berencana stay di Jogja itu 5 hari 4 malam ya. Nah gengs, hari pertama kita di Jogja kita menginap di Omah Bumi Guest House. Selain hotel di Jogja juga banyak banget guest house yang nyaman-nyaman kayak gini nih gengs. Kita bakalan stay di Omah Bumi Guest House ini selama 2 malam. Dan rate harga menginap di sini itu kemarin aku dapat 1.300.000 per malam ya gengs. Memang agak pricey sih karena memang kita menginap saat high season. Dan harga ini bisa berubah kok sewaktu-waktu. Jadi kalian bisa cek aja langsung ke DM di Instagramnya. Aku suka banget deh stay di Omah Bumi Guest House ini, apalagi di tipe room Baskara. Soalnya tipe Baskara ini tuh tipe mezzanine room ya, jadi cocok banget buat kalian yang mau bawa keluarga. Ini tuh bisa diisi oleh 4 orang bahkan mungkin 5 orang ya gengs. Karena di bagian atas dan bawahnya itu sudah queen bed dua-duanya, jadi leluasa banget deh pokoknya. Hari ini hari kedua kita di Jogja. Kita mau kemana aja? Mau sarapan di Pasar Ngasem, terus kita ke Taman Sari, dan sorenya kita mau ke Gunung Kidul. Ya, ikutin kita terus. Pagi banget nih ya kita langsung berangkat ke Pasar Ngasem. Sengaja kita nggak ambil breakfast di guest house-nya karena kita pengen sarapan di luar ya. Wah, cuaca Jogja di hari kedua ini cukup sendu ya gengs. Karena memang dari subuh hari itu udah mulai agak gerimis. Tapi lumayan ya, cuaca yang seperti ini tuh bikin Jogja sedikit lebih sejuk. Jadi nggak terlalu gerah ya gengs. Ini akses menuju Omah Bumi Guest House ya gengs. Memang agak nyempil ke dalam, agak hidden gem gitu. Tapi aku pastiin kalian worth it banget nginep di Omah Bumi ini. Walaupun agak nyempil gitu ya. Dia itu punya banyak tipe room. Jadi kalau kalian pergi yang cuman berdua, ada room yang buat cuman berdua atau buat cuman bertiga. Bahkan ada room yang bisa dipakai buat 5-6 orang gitu gengs. Jadi kalau kalian mau bawa keluarga besar atau mau nginep sama teman-teman, kalian boleh deh nyoba stay di guest house Omah Bumi ini kalau kalian datang ke Jogja. Nah geng, sesuai prediksi ya, Pasar Ngasem pagi-pagi itu penuh banget. Apalagi ini liburan ya, jadi susah untuk parkir di depan Pasar Ngasemnya banget nih. Oleh karena itu tadi kita diarahkan ke jalanan ini. Dan ini itu katanya benteng, batas benteng keraton ya gengs. Nah kita boleh parkir di pinggiran benteng ini, nanti kita bisa jalan kaki ke Pasar Ngasemnya. Tapi nggak apa-apa, justru ini pengalaman yang menarik sih buat aku dan anak-anak juga, bisa menelusuri gang-gang di kota Jogja. Hai. Jalan-jalan di gang Jogja. Kita lagi olahraga guys. Kita lagi jalan-jalan. Cari sesuatu nasi.
Nah, kita udah sampai di Pasar Ngasem dan kalian bisa lihat sendiri, lalu lintas di sini cukup padat dan penuh. Di dalam pasarnya juga udah pasti penuh, banyak orang yang pengen sarapan di sini. Tapi mari kita coba ya, gengs, cari tahu di Pasar Ngasem itu ada apa aja. Nasinya kurang nggak? Monggo, ambil sendiri kurang mana? Siapa? Minumnya jahe serai, King Jogja. Makan sarapan paginya soto sapi. Definisi satu Indonesia ke Pasar Ngasem penuh. Jadi tipsnya kalau kesini pas high season jangan nyari makanan yang viral-viral karena itu ngantrinya parah. Kalian masuk aja ke dalam, ke paling ujung pasar, itu banyak kok jualan makanan yang enak-enak gitu dan lebih bervariasi. Makin masuk ke dalam tuh kalian banyak nemu menu makanan yang sepertinya enak-enak, seperti yang lagi kita makan ini nih, soto seger, harganya cuma 10.000, itu udah sama nasi dan ini enak. Terus minumnya ini ada serai jahe dan ini enak dan nggak ngantri panjang. Jadi kalian jangan nyari yang viral-viral kalau ke Pasar Ngasem lagi liburan kayak gini. Masuk terus aja, masuk ke dalam, banyak yang seru kok di dalam dan nggak terlalu ngantri. Selesai sarapan kita langsung ke Taman Sari ya gengs, karena memang deket banget lokasinya dari Pasar Ngasem. Jadi sebenarnya bisa diakses dengan jalan kaki doang, tapi karena kita nggak tahu, kirain jauh ya, jadi kita tadi bawa mobil ke sini. Cuman karena memang ternyata kita datang itu sebelum Taman Sarinya buka, parkirannya masih kosong gengs. Jadi tips lagi nih dari aku, kalau mau ke Taman Sari alangkah lebih baik kalau kalian datang sebelum dia buka. Minimal kalian dapat tempat parkir yang nyaman dan gak terlalu jauh dari Taman Sarinya. Nah, kalau soal pengunjung nih, karena ini lagi musim liburan, jadi tetap banyak ya gengs. Walaupun tadi kita datang sebelum Taman Sarinya buka, tapi ternyata pengunjungnya sudah banyak yang ngantri. Kalian tinggal pintar-pintar aja nyari spot foto yang gak terlalu rame gitu ya. Banyak kok sudut-sudut di Taman Sari yang bagus banget spot fotonya dan gak terlalu banyak orang. Atau kalau mau kalian bisa ditemenin sama guide, nanti oleh guide-nya itu akan diarahkan untuk ke tempat foto yang bagus. Cuman kita kemarin milih untuk tur sendiri ya. Ini Taman Sari sebenarnya gak terlalu luas, jadi sekitar 30 menit juga cukup sih untuk explore Taman Sari. Dari Taman Sari kita lanjut nyari kopi dan kita mau ngadem dulu di sini sebentar. Aku pilih kedai kopi ini karena katanya dia punya beans yang unik. Selain itu vibes yang mereka tampilkan di sini tuh bener-bener Jogja banget nih geng. Nama kopi shopnya itu Space Roastery 1890. Nah, dia itu punya beans aroma bunga dan buah yang unik banget kalau menurut aku dan tetap enak sih untuk dinikmati. Yuk lanjut lagi, setelah tadi kita ngopi dulu bentar sambil istirahat ya. Kita lanjut ke pantai Drini nih gengs. Jadi kita mau ke Gunung Kidul. Nah, ini jalanan Gunung Kidul yang khas banget, cukup berkulak-kelok ya gengs. Nah, untuk kali ini kita bakalan ke pantai Drini karena di sana itu ada satu wisata baru yang katanya tuh bagus banget tempatnya, kayak di Uluwatu Bali ya gengs, karena temanya kayak tebing gitu.
itu, kalian pasti udah tahu nih nama tempatnya itu On The Rock Pantai Drini. Dari pusat kota Jogja sampai ke On The Rock Pantai Drini ini menghabiskan waktu sekitar 2 jam ya gengs. Cukup jauh sih dibandingkan dengan wisata Gunung Kidul lainnya ya. Tapi karena aku penasaran banget sama On The Rock ini, ya nggak apa-apa deh, kita terjang aja perjalanan 2 jam ini ya. Nah, kita udah hampir sampai nih gengs di On The Rock Pantai Drini. Ternyata tempatnya itu bersebelahan dengan Drini Park ya. Bagi kalian yang udah pernah ke Drini Park, nah On The Rock ini ternyata di sebelahnya. Wah, ini akses ke On The Rocknya itu lumayan menantang ya gengs. Jadi kita harus melewati tanjakan ini yang lumayan terjal sih menurut aku. Dan sayang banget begitu kita sampai, hujan mengguyur Gunung Kidul gengs. Dan hujannya cukup gede. Sedih sih, kita nggak bisa main air, kita nggak bisa turun ke pantai, jadi kita cuman bisa di atasnya doang nih. Tapi walaupun hujan besar, pemandangannya tetap indah, tetap bagus. Cuman kalau ke On The Rock ini sih mendingnya pas lagi musim kemarau ya, pas lagi nggak hujan, biar kalian eksplornya tuh maksimal. Karena kebanyakan tempatnya itu outdoor ya gengs. Dan ini kita udah nyampe di kafenya yang ada di On The Rock. Ini salah satu tempat makan yang hype banget di On The Rock ini ya gengs. Kita sambil neduh, sambil makan siang karena kita telat banget makan siangnya. Dan kita cuman bisa lihat pemandangan pantai dari restonya ya gengs. Dan kita nggak bisa turun ke situ tuh, ke tempat live musiknya itu ya. Katanya kalau lagi nggak hujan kayak gini tuh di sana ada live music gitu. Dan kita bisa turun ke bawah, bisa sambil dengerin musik di sana. Nah gengs, kita udah balik lagi ke kota Jogja dari Gunung Kidul. Kita pulang agak sore sampai kemalaman. Kita udah sampai di Tugu Jogja lagi. Kita mau balik ke penginapan dan kita mau istirahat dulu ya gengs, sebelum kita melanjutkan kegiatan lagi di hari ketiga di Jogja. Selamat pagi gengs, ini hari ketiga kita di Jogja dan Jogja diguyur hujan lebat hari ini. Yah, memang dari kemarin-kemarin Jogja udah mendung ya. Dan hari ini tuh kayaknya puncaknya deh. Jogja beneran hujan besar dari pagi, bahkan dari malamnya ini udah hujan gede banget. Padahal hari ini tuh rencananya kita mau Lavajib dan kita udah booking jauh-jauh hari. Kita udah nanya ke admin Lavajibnya apakah bisa di reschedule. Ternyata nggak bisa ya gengs. Jadi walaupun cuaca hujan kayak gini, Lavajibnya tetap gas aja. Ya nggak apa-apa deh, semoga cuacanya bagus, hujannya udah reda. Nah sekarang kita mau sarapan dulu seperti biasa. Nyari sarapan di luar dan kita mau nyari yang kuah-kuah anget seger. Akhirnya kita memutuskan untuk sarapan di nasi soto Mbah Katro. Ini tuh nasi soto yang lumayan unik ya, karena kita makan di mangkok batok kelapa dan lumayan murah juga. Seneng banget deh sarapan di Jogja itu murah-murah dan enak. Dapat suasana yang Jogja banget kayak gini tuh seneng banget pokoknya. Ini tuh seriusan murah ya gengs dan enak, beneran enak. Semangkok sotonya aja itu sekitar 7 ribuan doang. Dan yang paling enak di sini itu menurut aku tempenya. Itu nggak tahu kenapa itu tempe gorengnya tuh enak banget, dipotong tipis-tipis dan renyah. Ya gitu deh, pokoknya kalian kalau ke Jogja mau cari sarapan soto, kalian coba di Soto Batok Mbah Katro ini. Kita udah selesai sarapan dan kita mau lanjut ke Lavatur Merapi nih gengs. Alhamdulillah hujannya udah mulai reda ya. Dan dari tempat kita sarapan tadi ke Lavaturnya itu sekitar 15 menit ya gengs. Kita udah janjian akan tur di jam 9. Selama perjalanan menuju ke sana aku amazing banget sama pemandangan Gunung Merapi yang gagah banget ya gengs. Walaupun pagi ini Gunung Merapi diselimuti kabut, tapi tetap bagus, tetap indah
dan menimbulkan kesan yang syahdu banget. Padahal Gunung Merapi itu gagah loh. Tapi di cuaca begini tuh liatnya jadi syahdu ya gengs. Sepanjang jalan tuh kita disuguhi pemandangan Gunung Merapi yang bagus banget, cantik banget. Nah, kita udah sampai di base camp lavaturnya ya gengs. Aku udah booking jauh-jauh hari lewat DM. Dan ini itu harganya per jeep 500.000. Kalian boleh pilih beberapa tempat yang mau kalian kunjungi selama tour. Ini tuh ada paketnya ya gengs. Ada yang short trip atau yang long trip, ada yang reguler. Pokoknya macam-macam deh. Aku lupa aku pakai paketan yang mana. Tapi aku pilih yang bisa ke 4 tempat. Kalau nggak salah itu harganya di 500.000 per jeep. Dan satu jeepnya itu wajib maksimal 4 orang gengs. Kita pakai jeep tour dari 86 MGTC ya gengs. Ini tuh dapat review yang bagus, rating yang cukup bagus di Google. Terus followers IG-nya juga udah banyak. Jadi aku pikir ini trust banget. Dan memang betul adminnya itu baik banget, ramah banget. Terus yang paling aku suka itu mas drivernya sangat membantu. Selama tour dia banyak ngejelasin sejarah dan cerita-cerita selama kita mengunjungi berbagai tempat ya gengs. Terus selain itu yang bahagianya juga mas drivernya bantu buat dokumentasiin. Jadi pas aku nanya ke admin apakah ada jasa foto gitu dan kita harus bayar berapa, dan adminnya tuh jelasin kalau mas drivernya nanti bisa bantu kita buat dokumentasiin. Nah ini dia hasil video yang mas drivernya ambil ya ketika kita lagi di titik poin pertama. Bagus sih, keren, proper ya untuk ngambil angle-angle-nya. Nah kita udah di titik perhentian yang kedua. Kita ada di bunker Kali Adem nih gengs. Nah anak-anak aku ini pengen explore bunker sampai turun ke bawah, diantar sama mas drivernya. Kondisinya kembali barang-barang bawaannya, jangan sampai ada yang tertinggal di lokasi ini karena kita tidak mengunjungi lokasi ini. Serem nggak? Atas perhatiannya. Serem nggak? Serem nggak? Enggak bu, ada tahu yang di situ itu semuanya kelelawar di atas. Aku sih rada merinding sedikit ya. Iya takut. Waktu pas dibilangin katanya ada yang meninggal di kamar mandinya. Di sini sama di sini. Di sini. Pas di deket kaki kamu gitu. Hah? Pas di deket posisi kamu. Oh, bener-bener depan pisan gening. Oh my god. Nah di area bunker Kali Adem juga kalian bisa foto-foto kayak gini. Dan ini juga dibantu sama mas drivernya ya. Lanjut lagi ke tempat berikutnya. Ini namanya The Lost World Park. Di sini tuh kalian bisa lihat pemandangan Gunung Merapi yang megah banget, bagus banget. Terus tentunya kalian bisa foto-foto juga karena di sini tuh disediakan spot foto yang bagus-bagus, yang menarik. Ya kayaknya di sini lebih ke wisata foto sih. Dan banyak juga tempat duduk untuk rehat atau tempat jajan. Barangkali kalian mau makan dulu atau mau jajan dulu, di sini itu tersedia. Lagi-lagi difotoin, divideoin juga sama mas drivernya. Pokoknya kalian bakalan puas banget deh didokumentasiin gitu sama mas drivernya, jangan khawatir. Nah selanjutnya ini kita ke tempat museumnya nih gengs. Ya ini tuh museum sisa hartaku. Jadi di sini tuh ada barang-barang sisa peninggalan ketika Gunung Merapi meletus ya gengs. Banyak banget barang-barang yang tertinggal di wilayah ini yang akhirnya dijadikan sebuah museum. Dan bangunan ini juga sebenarnya bangunan yang dulunya rumah penduduk. Itu kawasan rawan bencana. KSB itu hanya di itu ada 330 orang. Lahar panas sama penaman panas sampai 15. Ini masuk KRB 2. Lebihnya 20 menit. Ini tengah malam, makanya tadi. Jadi tadi ada sapi-sapi yang ini, tadi itu tempat-tempat kayak apa ya kalau tempat tidur tapi bukan buat tidur. Ini
Padahal bahannya bersih. Besi. Seneng banget deh ini karena mas drivernya itu bukan cuman nganter-nganter kita doang, tapi dia juga bantu untuk ngejelasin semuanya, semua yang ada di museum ini dia jelasin satu persatu. Wah, terima kasih banget deh buat masnya ini, 2 thumbs up, keren. Dan ini tempat perhentian kita yang terakhir di Lavatur Merapi ini. Ini tuh kita diajakin main air ya geng. Siap-siap basah deh pokoknya. Untuk dokumentasi di sini tuh ternyata terdapat beberapa orang yang dia menawarkan diri untuk bantu videoin saat jeep kita lagi dimanuverin sama drivernya. Karena memang nggak mungkin sama drivernya atau sama kita ya, susah banget kalau kita videoin saat di jeep. Jadi di sana itu ada orang yang menawarkan diri untuk videoin kita dan kita tinggal bayar. Saat itu bayarnya kalau nggak salah sekitar 15.000 ya gengs. Selesai sudah lavatur kita ya gengs, dan kita udah capek. Kita beres sekitar jam 12 dan langsung nyari tempat makan. Dan tentunya kalau udah di Kaliurang kita nyempetin ke Kopi Klotok. Kita tahu kalau kesini tuh pasti penuh banget dan ngantri, tapi kita tetap pengen datang karena kayaknya sih belum ke Jogja ya kalau belum nyobain Kopi Klotok ini. Masih lanjut lagi setelah makan siang di Kopi Klotok tadi, kita bakal lanjut explore Kaliurang. Kita mau nyari tempat ngadem, tempat ngopi di Kaliurang. Aku dapat rekomendasi dari media sosial seperti biasanya. Katanya di sini tuh ada tempat ngopi namanya Lereh atau Leren Lansareh. Lucu banget namanya. Justru aku pengen datang ke sini tuh karena nama tempat kopinya Jawa banget, Jogja banget kayaknya. Kita lihat tempatnya kayak gimana ya. Ini tempatnya adem banget karena ada di Jogja bagian atas. Kalau menurut aku sih ini mirip-mirip coffee shop di Bandung ya, kayak di daerah Lembang gitu atau Dago. Cocok banget kalau kalian mau sedikit ngadem dari udara Jogja yang lumayan panas. Setelah explore Kaliurang, kita mau balik lagi ke kota dan kita mau check in hotel dulu. Tapi sebelum check in, aku nyempetin mampir di Matcha Bar yang katanya enak juga matchanya di sini. Di Jogja juga sekarang tuh banyak loh matcha bar yang matchanya tuh proper gitu. Dia pakai seremonial matcha. Buat aku sih ini bikin seneng banget ya, karena bagi aku yang suka matcha, pergi ke Jogja itu sekarang nggak susah nyari matcha yang enak. Dan dari Kyo Matcha tadi aku langsung gas lagi ke hotel yang selanjutnya. Kalau kemarin kita menginap di Omah Bumi Guest House, nah malam ketiga ini kita milih untuk nginep di daerah Prawiro Taman. Ada satu hotel yang menarik banget dan hotel ini tuh go green banget sih kalau menurut aku ya. Unik banget karena di dalamnya banyak tanaman-tanaman. Nama hotelnya itu Greenhouse Boutique Hotel. Ini ada di Jalan Prawiro Taman. Jadi kalau kalian mau explore jalanan Prawiro Taman itu cocok banget nginep di sini. Rate menginap di hotel ini tuh sebenarnya under 1 juta ya gengs, tapi ya lagi-lagi karena kemarin kita nginepnya pas high season, jadi harganya itu sekitar 1.300.000 per malam gengs.
Ini kita lagi menuju ke kamarnya. Kita dapat di lantai 2. Mari kita lihat ya kamarnya seperti apa. Ini dia kamarnya, gengs. Sebenarnya ini nggak terlalu luas, tapi buat 4 orang itu cukup banget. Yang paling penting, kasurnya ini udah king bed ya, gengs, bukan queen bed loh. Jadi kalian sebenarnya nggak harus extra bed kalau untuk 4 orang, karena ini kasurnya gede banget. Selesai check-in hotel, malamnya kita langsung nyari makan malam nih, geng. Lagi-lagi aku nyari makan malam yang direkomendasiin sama teman-teman aku yang udah ke Jogja sebelumnya. Katanya harus nyoba ramen paling enak di Jogja. Sebenarnya sih aku nggak terlalu suka ramen ya, tapi katanya ini wajib dicoba kalau kalian ke Jogja karena ini kuahnya tuh enak banget. Dan betul sekali, ramennya tuh enak banget walaupun pas kita kesana itu ngantrinya parah. Tapi kalau kalian suka banget sama ramen, kalian wajib coba ramen ini ya. Nah, geng, sekian dulu ya vlog jalan-jalan aku di Jogja. Sampai ketemu di vlog jalan-jalan aku berikutnya. Dan jangan lupa di subscribe. Bye-bye.